Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kami tentang perjanjian lama, kami telah mencapai ke kitab Yesaya pasalnya yang ke-59. Pada episode sebelumnya kita berhenti di pasalnya yang ke-58, kita berbicara tentang puasa yang diperkenankan Allah. Puasa hendaknya dikaitkan dengan keadaan hati seseorang, itulah hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan berhenti sejenak di pasal ke-59. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Halo Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran kita setelah jeda rehat. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Halo. Saya menikmati belajar bersama Anda, khususnya kitab Yesaya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Kita telah mencapai pasal 59 dan saya perlu mendapatkan gambaran umum tentang keseluruhan pasal ini. Kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Seperti yang jelas dalam kitab suci yang ada di tangan kita dari ayat 1 sampai ayat 8. Berbicara mengenai dosa dan kejahatan. Kemudian dari ayat 9 sampai ayat yang ke-15 berbicara mengenai pengakuan dan pertobatan. Dan di bagian akhir surat mulai dari ayat 16 sampai akhir dibicarakan tentang penebusan dan berkat. Yang berarti bahwa Tuhan akan memberkati umatnya, namun hal yang diperlukan adalah mengaku dan bertobat dari dosa dan kesalahannya. Oke. Pasal ini dimulai dengan mengatakan dalam ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah kejahatanmu. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini, Tuhan ingin menyelamatkan. Siapa yang ingin diselamatkan? Ya, nyatanya dosa mempunyai akibat yang pahit baik di dunia maupun di kekekalan. Namun orang berdosa seringkali melupakan salah satu akibat dosa yang paling serius, bahwa hal itu menjauhkannya dari Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menyelamatkan dan telinganya pun tidak mampu mendengar. Ini bukan masalahnya. Seseorang pernah membuat pengamatan yang baik tentang hal ini, bahwa Tuhan memiliki opsi tampilan identifikasi penelepon. Dan ketika dia melihat bahwa si penelepon memiliki dosa yang tak ingin dia sesali, lalu Tuhan sejak awal terhalangi untuk membuka jalur telepon tersebut. Jika Anda memiliki dosa dan Anda tidak mau bertobat, dosa yang Anda tolak untuk bertobat ini menghalangi Tuhan dari berkomunikasi dengan Anda dan Anda dari berkomunikasi dengannya. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Manusia merasakan hal ini ketika dia terjerumus dalam kesulitan dan berseru kepada Tuhan, namun Tuhan tidak mau mendengarnya. Baik. Ayat 3 mengatakan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Ayat tersebut selanjutnya berbicara tentang kaki dan pikiran mereka.
Tapi apa yang Anda lihat dalam rangkaian ini, rangkaian dosa, yang diwakilkan pada orang-orang ini? Pada awalnya ketika berbicara tentang darah dan pembunuhan, lalu tentang kebohongan, dia langsung menuju Kejadian pasal 4. Kain adalah pembohong dan pembunuh. Dan kita tahu siapa pembunuh besar dan pembohong besar itu. Pembohong terbesarnya adalah iblis. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal. Dan pembohong. Dan dialah pembohong dan bapa dari segala kebohongan. Dan sayangnya karena Kain itu jahat, dia membunuh saudaranya dan berdusta pada Tuhan ketika dia bertanya kepadanya, "Di manakah saudaramu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Sampai saat ini banyak yang menjadi pembunuh. Banyak orang melakukan pembunuhan karena keyakinan agama yang salah. Memang benar, ada orang yang membunuh untuk mencuri dan beberapa membunuh demi kehormatan dan balas dendam. Tapi sayangnya sebagian besar membunuh bukan hanya hari ini tapi sejak Atas awal. nama agama. Atas nama agama. Tindak pidana pembunuhan pertama dilakukan atas nama agama, yaitu ketika Kain membunuh saudaranya. Ini menunjukkan kepada kita siapa yang disembah oleh orang ini. Apakah mereka menyembah Tuhan yang adalah kasih dan terang? Atau apakah mereka menyembah si pembunuh dan pembohong? Kita harus memahami pelajaran ini dengan baik, tetapi juga ini memberitahu kita hal lain tentang telur ular beludak dan tentang jaring laba-laba. Seolah-olah Yesaya ingin mengatakan bahwa Anda tidak dapat menemukan rasa kenyang dan pakaian. Kebutuhan dasar manusia adalah pangan dan sandang. Ketika Anda mendengar khotbah di bukit, Anda harus menemukan dua hal terpenting yang dicari manusia. Apa yang harus dimakan dan apa yang harus dipakai. Secara eksternal juga sangat penting apa yang dimakan dan apa yang dikenakan. Orang-orang yang mengikuti setan, kata tentang mereka menetaskan telur ular beludak. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Alasan mereka mati adalah karena telur ular beludak beracun. Tidak hanya itu, tetapi juga mereka menenun sarang laba-laba. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, yang berarti tidak memuaskan atau tersedia pakaian. Meskipun Kristus bagi dia segala kemuliaan memberi kita rasa kenyang yang luar biasa. Anak sapi yang gemuk dan dia memberi kita pakaian yang bagus. Ketika dia memberi kita jubah yang terbaik, mereka yang mencari Kristus menikmati anak sapi yang gemuk yang telah disembelih. Ini dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Jika engkau menutupi dirimu dengan perbuatanmu, jaringnya tidak akan menjadi pakaian. Anda tidak dapat menutupi diri Anda sendiri di hadapan Tuhan dengan pekerjaanmu. Dan engkau juga tidak akan merasa kenyang. Sebagai akibat perbuatan jahat dan mengikuti setan. Oke, jika kita ingin membuat perbandingan antara tangan Tuhan di ayat 1 dan tangan mereka di ayat 3, apa yang bisa kita lihat? Mereka mengatakan bahwa masalah mereka adalah tangan Tuhan. Tuhan beritahu bahwa itu bukan tangannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Masalahnya ada pada tangan Anda. Pada ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah. Dan sejak dulu hingga sekarang, dosa yang paling buruk di mata Tuhan adalah pembunuhan yang dilakukan orang tanpa alasan apapun dan meledakkan diri mereka dan membunuh puluhan, ratusan, atau ribuan orang di sekitar mereka, seolah-olah mereka tidak peduli. Dosa ini sangatlah berat menurut timbangan Allah ketika dikatakan di sini, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan dan mulutmu mengucapkan dusta. Karena Tuhanlah yang memberi hidup dan mengambilnya, Dia yang mengendalikan kehidupan manusia. Jadi siapa saja yang mengakhiri hidup orang lain akan menjadi musuh Tuhan, Hati-hati. menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Saya bisa mengakhiri hidup seseorang, Ini berebut otoritas Tuhan. merampas otoritas dan kedaulatan Benar. Tuhan dalam hidup dan Oke. mati. Benar. Kalau saya ke ayat 9, kita bilang dari ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang dosa-dosa umat yang telah memperpendek tangan Tuhan untuk menyelamatkan mereka karena mereka dalam keadaan Benar. yang berdosa. Benar. Anda mengatakan bahwa ayat 9 mengacu kepada pertobatan. Ya. Di mana kita dapat baca pertobatan di seluruh ayat ini mulai dari ayat 9. Pertama-tama, Nabi memaparkan dosa kepada manusia untuk menyadarkan hati nuraninya. Kemudian dari ayat 12 dia berbicara atas nama mereka. Dia melakukan hal yang sama seperti Daniel ketika dia mengakui dosa manusia. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari perontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan. Di sini dia mengakui dosa umatnya. Mohon komentar Anda pada ayat yang akan saya baca mulai dari ayat 12.
Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Kata-kata ini menggambarkan keadaan hati manusia, situasi di jalan-jalan dan masyarakat serta keadaannya. Apa yang Anda lihat dalam uraian ini? Saya melihat ada dua dosa, yang pertama melawan Tuhan dan yang kedua melawan komunitas. Selalu ketika Anda berdosa terhadap Tuhan, ini akan diikuti dengan dosa terhadap saudaramu. Itu sebabnya 10 perintah Allah ditulis pada dua loh batu yang satu berhubungan dengan Tuhan dan yang kedua berhubungan dengan orang lain. Kita dapat mengatakan bahwa Kejadian pasal 3 berbicara tentang dosa terhadap Tuhan, Kejadian 4 berbicara tentang dosa terhadap manusia lain. Anda dapat menyadari bahwa ketika kita bicara tentang dosa terhadap Tuhan, yang dimaksud adalah dosa yang lebih besar, dosa yang paling berat. Namun kata berdusta diulangi 2 kali, kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-13, dikatakan mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata, dan Tuhan yang mengawasi. Setiap kali aku datang ke hadapannya dan berdusta, seolah-olah aku sedang menghina Tuhan, seolah-olah saya sedang mengatakan bahwa Tuhan bisa dibodohi. Seolah tidak Dengan mengawasi. berdusta kepada Tuhan, saya sangat menghina Dia, dan kita menganggap bahwa berdusta sebagai salah satu dosa yang sangat ringan skalanya. Terkadang kita akan mengatakan Kita itu sedang tidak menjadi mewarnainya. masalah. Kita mewarnainya, dan terkadang kita membuatnya terdengar seolah-olah berdusta itu pintar. Bahwa dalam beberapa kasus Anda harus berdusta. Ini adalah perkataan dari pembohong besar, tetapi menurut firman Tuhan, Tuhan membenci berdusta. Itu sebabnya pada akhirnya, dari kitab Wahyu pasal terakhir dikatakan orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, dan di sisi lain waktu dikatakan bahwa semua pembohong yang kebohongannya besar atau kecil, hitam atau putih, semuanya pembohong, akan dibuang ke lautan api. Jadi Anda mengatakan bahwa dosa yang melawan Tuhan segera diikuti oleh dosa terhadap manusia. Benar. Ketika kita melihat di sekitar kita, dosa-dosa yang ditujukan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, dan pertumpahan darah, kita harus tahu bahwa orang yang melakukan hal ini berdosa terhadap Tuhan. Bisa Benar. jadi cara dia beribadah kepada Tuhan Tentu. yang salah. Tentu. Baik, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Agama telah menjadi penutup manusia untuk menutupi dosa-dosanya yang mereka lakukan. Dan Tuhan menolak untuk mendengarkan mereka karena kesalahan mereka. Karena Dia mendengarkan kita dengan cara yang benar dan juga pantas. Tetapi masalahnya ada pada diri kita sebagai manusia. Berbicara tentang dosa-dosa manusia disebutkan 32 kali. Nabi Yesaya menggunakan banyak kata dan frasa untuk mengungkapkan dosa manusia seperti kejahatan. Tangan mereka ternoda oleh darah, mereka berdusta, telur ular beludak, jaring laba-laba, perbuatan kejahatan, menghancurkan cara yang bengkok, dan juga seperti kegelapan, pelanggaran, dan istilah-istilah lainnya yang diucapkan oleh Yesaya. Dalam ayat 16 dikatakan, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela, maka tangannya sendiri yang memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Apa maksud dari ayat ini? Apa maksud dari ayat 16, Saudara Yosef? Ya, saya ingin menghubungkan ayat 16 dengan 2 ayat sebelumnya. Yang pertama adalah ayat 1, yang kedua adalah ayat 11, dan yang ketiga adalah ayat 16. Saya ingin menyampaikan gagasan bahwa orang yang bisa menyelamatkan di ayat yang pertama, tapi tidak bisa menyelamatkan di ayat 1, tapi tidak menyelamatkan di ayat 11, akan menyelamatkan di ayat 16. Ya, dia mampu menyelamatkan, Tuhan selalu mampu menyelamatkan. Tapi kenapa dia tidak menyelamatkan? Karena dosa-dosa mereka, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan itulah sebabnya kita mencari penghakiman, namun tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami, tapi Tuhan akan campur tangan
Di masa depan, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Oleh karena itu, dia turun tangan. Kata tangannya membawa kita ke Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dan seperti yang kita ketahui, tangan Tuhan merupakan salah satu nama Mesias. Dia adalah tangannya, sebab Oke. dia datang untuk menyelamatkan. Izinkan saya Baik. menambahkan komentar yang bagus. Salah satu saudara Ibrani kita yang menerima Yesus Kristus dan karena mereka tahu bahasa Ibrani, mereka tahu rasa yang sedikit Rasa. berbeda dari kita karena mereka membaca perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Jadi dia mengatakan bahwa ada 7 ayat dalam perjanjian lama di mana kita menemukan kata Yesus. Ayat pertama yang memuat kata Yesus ada di dalam Kejadian 49 ayat 18. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani aku telah menantikan Yesus ya Tuhan. Saya menunggu Yesus. Ayat 11 dari pasal kita mengatakan, kami menanti-nantikan keadilan, tapi tidak ada menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Dan faktanya ketika kita membaca Injil, kita melihat berapa kali Yesus mencoba untuk menyatakan dirinya kepada mereka, tapi ketika mereka menyangkal dia pergi dari mereka. Dan jika Anda percaya pada saya, mengapa bangsa Yahudi dihina selama 2000 Karena tahun? Yesus pergi dari mereka. Karena Yesus pergi dari mereka. Dan saya katakan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus belum meninggalkan kita hingga saat ini. Tapi jangan melangkah lebih jauh. Jangan mengeraskan hatimu Dan hilang kesempatan. dan kehilangan kesempatan. Itu sebabnya Yesus tidak pergi sampai hari ini. Namun jika Anda menunda atau meremehkan panggilannya atau mengabaikan keselamatan besar tersebut, Yesus akan meninggalkan Anda dan akibatnya akan sangatlah mengerikan. Oke, saya juga akan mengajukan pertanyaan dari ayat ini mengenai penyelamat dan pemberi syafaat. Masalah pemberi syafaat memenuhi pikiran orang-orang dan mereka menaruh kepercayaan pada orang-orang. Baik mereka yang ada di muka bumi maupun yang telah meninggal dan menganggap mereka sebagai pemberi syafaat. Saya ingin tahu batasan kata syafaat. Siapakah pendoa syafaat? Faktanya, kita tidak dapat menemukan siapapun yang bisa menjadi perantara di seluruh Alkitab. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, dan kemudian Yesus Kristuslah yang diidentifikasi dan digambarkan dengan 2 sifat. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah pendamaian. Artinya yang hidup benar lalu mati demi kita dan menjadi pendamai. Maksudnya begitu, dia tidak mati karena dia pantas mati. Anda dan saya mati karena kita pantas mati. Semua orang yang kita anggap sebagai perantara telah meninggal karena mereka layak mati karena mereka memiliki benih dosa. Namun hanya satu yang datang dan saleh. Oke, lalu mengapa dia mati? Jika dia benar, dia seharusnya tidak mati. Namun dia mati untuk Anda dan saya. Itu sebabnya satu-satunya perantara menurut kitab suci adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan saya berharap dari hati saya agar Tuhan membuka mata pemirsa agar mereka mengetahui bahwa tidak ada perantara lain selain Yesus Kristus. Mungkin ada yang berkata, saya tahu bahwa tidak ada perantara lain kecuali Yesus Kristus, dan ini adalah pendamaian. Siapa lagi yang disalib di kayu salib? Tapi kita butuh orang untuk berdoa syafaat. Itu artinya aku berdoa atas namanya atau dalam sifat-sifatnya. Dan mohon padanya untuk mendekatkan aku kepada Tuhan di dalam doa, bukan dalam pengampunan abadi. Apakah pendekatan kita kepada Tuhan memerlukan pendoa syafaat selain Kristus? Saling mendoakan itu wajib, tapi siapa mendoakan siapa? Bisakah saya berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dan berbicara dengan mereka? Akankah mereka mendengarkan? Apakah mereka akan mendengarkan orang-orang yang tinggal di Amerika atau Australia? Artinya Anda telah memberikan sifat-sifat Tuhan kepada manusia sehingga ia bisa mendengarkan semua orang. Siapa yang bisa mendengarkan semua orang? Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang Semua hidup yang karena hidup. bersalah. Dan di mana dalam kitab suci kita dapat menemukan seorang menanyakan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Di mana di kitab suci? Dia tidak berkata kepada Elisa, saat aku pergi ke surga, aku akan dekat dengan tahta Tuhan. Jadi, tunggu dan jangan tanya aku sekarang. Ia berkata, berilah tahu apa yang harus kulakukan bagimu sebelum aku diambil dari hadapanmu, karena setelah aku diambil, aku tidak akan memberikan manfaat bagimu. Mintalah apa yang kamu inginkan dariku sekarang. Kita harus kembali ke apa yang dikatakan dalam Yesaya 8. Carilah pengajaran dan kesaksian. Dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan menyesatkan orang dan membawa kita menjauh dari firman Tuhan. Mereka tidak bertanggung jawab sendirian, tapi Anda juga bertanggung jawab atas hayalan yang Anda pilih sendiri. Dan tentunya diketahui bahwa pendoa syafaat dan mediator haruslah setara dengan Tuhan yang menjadi pihak yang kita ingin dekati. Jadi keduanya dalam penebusan dia harus setara dengan Tuhan. Dan dalam mendekati Tuhan dalam doa dia harus setara dengan Tuhan.
Jadi siapa yang telah meninggalkan bumi dan begitu hebatnya sampai setara dengan Tuhan? Gagasan tentang hal ini. Maaf, apakah ide itu jahat? Bagaimana? Siapakah yang menggambarkan Tuhan kita seolah dia membutuhkan seorang untuk melunakkan hatinya? Yesus berkata, aku akan berdoa kepada Bapa untukmu, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya. Kepadamu dalam namaku. Tuhan mengasihi kita dan dia menunggu kita datang dan minta kepadanya sebagai anak-anaknya. Dan jika kita berada jauh dan kita adalah orang berdosa yang sedang binasa, kita akan berseru padanya dan berkata, selamatkanlah kami, dan dia akan melakukannya. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya ingin bertanya tentang ayat 15, 16, dan 17. Apakah ini terjadi atau terjadi dalam waktu yang dekat? Kalau soal keselamatan di sini, apakah soal salib? Atau tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Saudara Yosef ayat 16 yang kita baca dan ayat 17 yang berbunyi, mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya, ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Apakah ini berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi di kayu salib atau akankah hal itu terjadi Itu di masa tidak kata depan di sini sebagai bersifat keselamatan? kenabian, kata-kata profetik tentang keselamatan Israel di masa depan. Namun alangkah baiknya jika kita menjelaskan kata-katanya sedikit lebih banyak yang mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Berarti baju zirah yang melindungi dada. Tuhan tidak bisa melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Atas dasar kebenaran. Ya, atas dasar kebenaran. Lalu ketopang keselamatan, artinya gagasan utama Tuhan adalah keselamatan. Terkadang ya, Tuhan marah terhadap umatnya. Namun pada akhirnya, apa tujuan Tuhan? Tujuannya adalah keselamatan. Ya, tujuannya adalah keselamatan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi akhirnya ada keselamatan, namun seorang mungkin akan terkejut dengan kata-kata yang mengenakan pakaian pembalasan. Faktanya kebenaran muncul dalam dua cara sehubungan dengan penyelamatan orang berdosa. Tuhan menyelamatkan orang berdosa atas dasar kebenaran dan ada penghakiman terhadap dia yang menolak. Allah akan menghukum orang yang menolak bertobat atas dasar kebenaran. Lalu keselamatan tentunya berkaitan dengan pembalasan Tuhan. Pertama kali kita membaca kata keselamatan adalah di kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ada keselamatan tapi ada juga kebinasaan. Dan inilah yang akan terjadi di masa depan. Akan ada keselamatan kehancuran, keselamatan bagi mereka yang mau menerima karya Kristus seperti orang-orang pada zaman Musa, tapi kehancuran bagi orang Mesir yang mengikuti Firaun. Dan Firaun mengikuti iblis. Di masa depan akan ada orang yang binasa, orang-orang yang mengikuti nabi palsu itu. Namun mereka yang menunggu Kristus datang dan menyelamatkan mereka, dia akan muncul untuk keselamatan mereka. Salib Kristus telah membagi manusia menjadi dua kelompok, selamat dan tidak selamat. Benar. Saya ingin Anda mengomentari ayat ke-20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Mohon komentar. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Ayat ini membawa kita pada sebuah gagasan. Sebuah gagasan yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dalam Imamat 25 tentang Hari Yobel yang agung. Hari Yobel berlangsung setiap 50 tahun sekali. Orang tidak dapat menemukan penebusnya, harus menunggu tahun Yobel. Oke, kenapa dia tidak menemukan penebusnya? Sebab sesungguhnya penebusnya telah datang dan mereka membunuhnya. Jadi mereka kehilangan kesempatan dan tentu saja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tentu saja mereka tidak punya apapun untuk menyelamatkan diri. Jadi mereka yang tidak dapat menemukan penebus atau yang tangannya terlalu pendek untuk menyelamatkan diri harus menunggu tahun Yobel. Kapan tahun Yobel akan berlangsung? Ketika Kristus muncul, dia akan muncul pada hari penebusan. Dan kemudian dia akan menetapkan hari raya Pondok Daun pada hari pendamaian yang merupakan permulaan pada tahun Yobel ketika mereka bertobat dan kembali dengan berduka dan menangis. Suara pahlawan hari ini akan berdering. Suara Yobel saya mendengarnya ini adalah suara kesenangan. Seperti guru atau ombak di bebatuan, Kristus akan datang dan akan menebus semua orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Di masa depan, Di dari masa negara depan. yang kembali. Oke. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin.
Kita tahu bahwa pasal ini berbicara tentang dosa manusia dan pengakuan mereka, kemudian Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tapi saya ingin tahu perbedaan dan paradoks antara tangan Tuhan dan tangan manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 59. Tangan Tuhan selalu memberikan keselamatan, tetapi seperti tertulis, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ini yang keluar dari tangan kita, tapi tangan Tuhan yang memberi keselamatan. Tuhan siap menyelamatkan, tetapi kesalahan mereka menghalangi keselamatan Ini menunda mereka. keselamatan. Saudara Yosef? Oke. Oke. Mengenai rangkaian ide keselamatan mulai dari ayat 1, lalu ayat 11 dan 16. Dapatkah seseorang memberitahu kami tentang 3 gagasan ini? Di dalam ayat yang pertama, Tuhan dapat menyelamatkan, tetapi kesalahan mereka menghalangi mereka sendiri. Di ayat yang ke-11, kita dapat menemukan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan karena alasan yang sama. Namun di ayat yang ke-16, dia akan menyelamatkan dan ikut campur tangan. Dan ini akan terjadi setelah mereka bertobat. Setelah mereka mengakui Bertobat di masa depan. dosanya dan bertobat di kemudian hari. Artinya yang bisa menyelamatkan bukan yang menyelamatkan, tapi dia yang menyelamatkan. Kami ingin tahu definisi syafaat di ayat 16. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Siapa perantaranya? Dan mengapa perantaranya tidak bisa orang lain selain Tuhan? Sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa pendoa syafaat adalah Yesus Kristus. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang sangatlah adil. Oleh karena itu, pendoa syafaat seharusnya seorang yang setara dengan Tuhan dan tidak seorang pun yang setara dengan Tuhan kecuali Yesus Kristus. Dialah satu-satunya perantara. Baik dalam pekerjaan penebusannya atau bahkan Dalam dalam penebusannya menghampiri atau Tuhan. dalam mendekati Tuhan. Oke, Saudara Yosef. Oke. Baik. Saya punya pertanyaan terakhir lainnya yang bisa Anda pertimbangkan sebagai tingkat lanjutan di ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Apa maksudnya? Ini akan membawa kita kembali ke Imamat 25 yang merupakan hari Yobel besar, hari yang terbuka bagi kita untuk kembali dan bertobat. Mereka menantikan penebus karena mereka tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan ini adalah hari terbuka lainnya untuk pertobatan. Hari Tuhan ketika dia akan kembali kepada Penebus mereka. telah datang, tetapi mereka menyangkalnya. Penebus telah datang, tetapi mereka menyangkalnya. Namun dia akan datang kembali dan menerima mereka serta menerima pertobatan mereka. Kapan itu terjadi? Ya di akhir masa kesusahan besar. Di akhir masa kesusahan besar atau atau pada di hari hari pendamaian? Di hari raya pendamaian. Saudara Yosef? Ya, inilah tahun Yobel, bukan hari Yobel. Dan inilah yang dibicarakan pada pasal 63. Tahun peruntutan Bela telah datang. Pasal 63 ayat yang keempat. Oke, jadi inilah tahun Yobel yang dimulai bagi orang-orang ini pada hari penebusan, hari di mana mereka akan menghukum diri mereka sendiri, meratapi dosa-dosa mereka, dan menerima Kristus pada akhir masa kesusahan besar. Benar? Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa terkasih, terimalah Kristus dan Anda akan dilindungi di hadapan mata Tuhan menjadi orang benar dalam Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.